Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga YouTube. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang kota Cianjur. Nah, buat warga YouTube yang belum mengetahui bagaimana asal-usul kota Cianjur, jadi konon dulu ceritanya ada seorang juragan tanah atau tuan tanah yang sangat kaya raya di suatu daerah. Nah, si tuan tanah ini terkena pelit hingga warga sekitar menyebutkan dengan sebutan Pak Kikir. Nah, kita sebut aja Pak Kikir. Nah, si Pak Kikir ini suatu hari kedatangan seorang warga yang hendak meminjam serantang beras. Namun, si Pak Kikir ini menolak mentah-mentah permintaan si orang tersebut. Nah, di sisi lain, anaknya si Pak Kikir mengetahui kejadian tersebut. Nah, karena sifatnya yang dermawan, si anaknya Pak Kikir ini membantu si orang yang tadi dengan memberikan serantang beras dengan sukarela. Nah, suatu hari si Pak Kikir ini mengadakan tradisi kenduri. Nah, dia mengundang warga sekitar untuk berpesta di rumahnya, namun sayangnya si Pak Kikir ini tidak menyediakan suguhan yang cukup atau hidangan yang cukup untuk para tamu undangan. Nah, tak lama setelah acara itu berlangsung, datang seorang nenek-nenek yang meminta makanan kepada si Pak Kikir ini. Namun sayangnya si Pak Kikir ini kembali menolak permintaan si nenek tersebut. Malah si Pak Kikir ini mencaci dan mengusir si nenek itu. Nah, di sisi lain, si anaknya Pak Kikir ini yang terkenal dermawan mengetahui kejadian tersebut dan membantu si nenek itu dengan memberinya makanan. Nah, sontak si nenek tersebut berterima kasih kepada si anak ini dan mendoakannya serta memberikan pesan untuk bersiap agar segera pergi dari desa pada malam hari ketika hujan mulai turun, dan mengajak seluruh warga desa yang diinstruksikan untuk tidak beritahu siapapun sebelum malam tiba. Nah, ketika malam tiba, seluruh warga desa mendengar seruan anak dari Pak Kikir ini untuk meninggalkan desa. Namun, Pak Kikir yang tidak rela meninggalkan hartanya, dia tetap tinggal di desa untuk menjaga hartanya. Nah, hujan pun makin lebat dan membanjiri seluruh permukaan desa. Volume air hujan yang makin besar akhirnya menyeret Pak Kikir dan juga menenggelamkan rumahnya. Keesokan harinya, dari atas bukit seluruh warga desa menyaksikan permukiman desa yang telah hilang menjadi danau. Pada akhirnya warga desa mencari lahan untuk membangun ulang pemukiman dengan anak Pak Kikir yang dipilih untuk menjadi pemimpin desa tersebut. Dengan berbagai peraturan dan anjuran untuk mensejahterakan warga desa, desa tersebut kemudian menjadi makmur dengan sawah-sawah yang subur dan saluran irigasi. Desa tersebut dikenal dengan sebutan Anjuran karena warga desa yang mematuhi anjuran pemimpinnya. Ditambah lagi adanya sistem irigasi yang baik, desa tersebut kemudian bernama Cianjur, di mana dalam bahasa Sunda Ci artinya air. Nah, itulah sedikit info tentang bagaimana kota Cianjur tersebut menjadi seperti sekarang atau menjadi kota Cianjur. Nah, namun sayangnya beberapa waktu yang lalu di Cianjur telah terjadi sebuah bencana, yaitu bencana gempa yang menyebabkan banyak korban berjatuhan. Sampai hari ini 29 November 2022, update jumlah korban gempa Cianjur mencapai 327 orang meninggal dunia dan 13 orang dinyatakan hilang. Selain itu, tercatat ada 26.237 rumah yang rusak berat, 14.196 rumah rusak sedang, dan 22.786 rumah rusak ringan. Selain itu, 471 sekolah, 170 tempat ibadah, 14 fasilitas kesehatan, dan 17 gedung perkantoran juga mengalami kerusakan akibat gempa Cianjur tersebut. Terkait jumlah pengungsi, menurut data BNPB, Kemen PPPA dan UNFPA, terdapat 449 titik pengungsian dengan total pengungsi sebanyak 100.330 orang.
Gempa yang berkekuatan magnitudo 5,6 ini seperti yang kita ketahui telah banyak merenggut korban jiwa dan menghancurkan banyak bangunan yang terkena dampak gempa tersebut, terutama daerah Cianjur. Nah, karena masyarakat kita berjiwa sosial, alhamdulillah sudah banyak bantuan atau sumbangan, baik itu makanan, tenaga, ataupun berupa uang yang sudah sampai ke para korban gempa Cianjur ini. Nah, buat kita yang mengetahui kejadian ini, kita berdoa saja semoga para korban yang sudah meninggal itu tenang di sisi Allah yang Maha Kuasa. Terus buat para korban yang belum ketahuan di mana keberadaannya atau masih hilang, semoga cepat ditemukan, dan para keluarga yang ditinggalkan semoga diberi ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi cobaan ini. Bukan hanya mereka yang terkena dampak gempa, kita pun yang tidak terkena dampak gempa tersebut pastinya merasa sedih dan berduka. Karena apa? Karena kita masih bersaudara. Kemudian untuk kedepannya semoga kita lebih waspada lagi dan bisa menjaga diri, dan semoga kita bisa bersahabat dengan alam sehingga jika terjadi bencana, sekecil apapun bencana itu, kita lebih waspada dan tidak menimbulkan banyak korban. Nah, sekian info tentang kota Cianjur dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian deskripsi yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.